Pernah ya? Dioda ini pernah ya diajarkan ya? Ya, berarti sudah pinter ini harusnya. Oke, dioda ya. Dioda ini bab pertama. Semikonduktor pertama dari pembelajaran teknik elektronika. Ya, oke. Apa itu dioda? Nanti pembelajarannya itu apa itu dioda, macam-macam dioda, prinsip kerja dioda, tegangan, arus bocor, tegangan geni, kemudian pengukuran dioda, kemudian rangkaian-rangkaian dioda. Nah, nanti konsepnya itu adalah yang pertama adalah dioda itu apa? Ya, dioda itu apa sih? Di mute ya, tolong di mute. Dioda itu apa? Dioda itu adalah itu dua dan oda elektroda. Jadi dioda itu adalah dua elektroda yang digabungkan menjadi satu, ya. Di mana dua elektroda itu yang pertama adalah anoda, ya. Yang pertama adalah anoda, yang kedua adalah katoda. Kalau anoda itu adalah semikonduktor tipe P, sedangkan katoda semikonduktor tipe N, ya. Nah, ini adalah sebuah penampang dioda, ya. Yang satu P, yang satu N, kemudian ada anoda itu terhubung ke P, kemudian katoda itu terhubung ke N. Nah, ini simbolnya ya, ya, ini bentuk penampangnya. Di situ ada stripnya, yang di sini anoda, kemudian yang di sini katodanya. Ya, dioda, dioda normal. Yang pertama macam-macam dioda. Yang pertama dioda normal. Ya, dioda normal ini dioda yang biasanya kita gunakan, ya, umumnya yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Untuk penyearah, ya, untuk clipper, clamper, dan lain-lain. Itu kita biasanya menggunakan dioda yang ini. Kemudian ada dioda bridge. Dioda bridge ini adalah gabungan dari 4 buah dioda. Digunakan sebagai penyearah. Kalau dioda biasa itu menggunakan 4 buah dioda, dengan dioda bridge ini langsung digabung menjadi satu. Namanya dioda bridge. Kemudian dioda zener. Dioda zener ini digunakan untuk penstabil tegangan. Jadi kalau ingin tegangannya 3,3, ya kita gunakan zener yang 3,3. Kalau 5,6, kita gunakan yang zener 5,6. Kalau 9,1, ya pasti kita gunakan zener yang 9,1. Nah, namun inputnya harus lebih besar dari tegangan yang akan dipotong atau tegangan yang distabilkan. Kalau misalnya kita butuh 3,3, tentu tegangan inputnya harus lebih besar dari tegangan 3,3. Yang selanjutnya adalah LED, ini yang biasa kita gunakan ya untuk apa namanya, lampu LED gitu, light emitting dioda. Untuk simbolnya seperti itu. Kemudian laser dioda, sebelumnya fotodioda. Fotodioda ini bekerja berdasarkan arus bocor ya. Jadi kalau kita tampakkan atau kita kenai cahaya, maka arus mengalir. Ya, mengalirnya dari mana? Dari katoda ke anoda, bukan dari anoda ke katoda. Jadi kalau ada di sini kita sinari, maka dia akan mengalir arus dari sini ke sini. Arus akan bisa mengalir dari sini ke sini. Namun kalau tidak ada cahaya di sini, arus tidak dapat mengalir dari katoda ke anoda. Normalnya itu kan dioda itu bekerja dari anoda ke katoda ya. Ini dioda laser digunakan untuk
mengukir, untuk membakar ya, dioda laser. Kemudian dioda varaktor. Dioda varaktor ini digunakan untuk sistem komunikasi. Jadi semakin banyak arus yang masuk ya dari anoda terus ke katoda, maka fungsi kapasitansi ini akan berubah. Jadi dia berdasarkan fungsi kapasitansi. Ada arus, kapasitansinya semakin membesar gitu. Kemudian dioda tunnel, ini juga sama. Dioda tunnel biasanya digunakan untuk sistem komunikasi. Kemudian Schottky. Schottky ini Schottky digunakan untuk frekuensi yang tinggi. Jadi kalau dioda biasa tidak bisa digunakan untuk frekuensi yang tinggi, dioda ini bisa. Kenapa kok butuh frekuensi yang tinggi? Untuk aplikasi-aplikasi yang cepat, dia butuh frekuensi yang tinggi. Contohnya mikrokontroler, terus dia butuh frekuensi yang lebih dari 1 mega ya menggunakan ini. Ya. Nah, ini macam-macam diodanya. Ada dioda normal yang tadi itu ya, sampai selesai di situ. Nah, dioda biasa ini banyak tipenya dioda biasa itu. Ada yang kecil ya untuk arus yang apa namanya? Arus yang kecil. Bentuk fisiknya ini melambangkan jumlah arusnya. Jadi kalau kecil seperti ini ya arusnya sedikit. Ya, satuannya mili gitu. Kemudian ini agak besar, kemudian ini besar gitu. Jadi kalau dioda penampangnya besar, otomatis arus yang dilewatkan juga besar. Ya, loh. Kan sama dengan kabel, gitu kan? Loh, nggak sama. Kalau kabel kan dua arah kan, kanan sama kiri. Kalau dioda cuma searah, dia bisa mengalirkan searah saja. Oh, ini ada yang kelewatan ini kayaknya. Oh, bentar ya. Dioda bridge yang tadi ya, dioda bridge itu dia berisi dari 4 buah dioda yang disusun secara jembatan, digunakan untuk penyarah gelombang penuh atau penyarah jembatan. Ya, ini biasanya kita gunakan untuk penyarah dari tegangan AC menjadi tegangan DC. LED seperti biasanya ini LED biasa, super bridge, ada LED yang high power. Ini dioda Zener yang tadi saya ceritakan itu. Nah, kerja dioda. Kerja dioda itu dari anoda ya yang ini anoda ke katoda. Sedangkan kalau seperti ini. Air mengalir dari anoda ke katoda ya. Dia di sini ada klepnya. Kalau ini klepnya tutup berarti dia mengalir dari sebaliknya ini. Maka aliran air tidak mengalir. Sama seperti ini. Dia mengalir dari anoda ke katoda. Sedangkan dari katoda ke anoda tidak mengalir. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Gunawan? Gunawan Budi, ada pertanyaan? Tidak ada? Iya Pak, belum Pak. Oke. Belum, dipencet teman saya Pak. Oke. Nah, ini mengalir ya. Jadi filosofinya dia itu mengalirkan cuma searah ya, cuma satu arah dari anoda ke katoda ya. Ingat itu ya. Dioda hanya mengalirkan arus dari anoda ke katoda. Sedangkan dari katoda ke anoda tidak mengalirkan arus kecuali dioda-dioda khusus. Ya, kalau dioda biasa dia hanya mengalirkan dari anoda ke katoda. Nah, ini grafik sebuah diodanya. Nah, ini perlu kalian ketahui, grafik dioda itu yang ideal itu seperti ini. Ya, jadi serat-serat ini. Kemudian yang tidak ideal yang secara praktikal adalah bentuknya seperti ini. Ya, ini kalau di bias maju, ya, di bias reverse, ya,
Yang ini di bias mundur, bias reverse yang ini ya. Kemudian yang di bias maju yang ini. Jadi kalau dia di bias maju, ini tandanya arusnya mengalir ya. Kalau ke atas ini fungsinya current sama voltage. Ya. Kalau current ini artinya dia mengalir arusnya naik sampai ke atas itu berarti arusnya mengalir. Ya. Nah, kalau di sini dia tidak ada aliran arus. Di sini seperti dioda yang dibalik tadi, sehingga arusnya kecil, arusnya mendekati nol. Tapi kalau dia mencapai tegangan tertentu yang namanya breakdown voltage atau tegangan breakdown, maka yang pertama dia akan rusak. Ya, untuk dioda biasa dia rusak. Namun untuk dioda Zener, ya, untuk dioda Zener dia itu terbreakdown. Jadi yang saya sebut tadi kalau SAP digunakan untuk stabil tegangan 3,3. Nah, breakdown-nya di mana? Di 3,3. Kalau 9,1 ya 9,1. Ini berdasarkan, kalau Zener ya, ini berdasarkan tegangan Zenernya. Namun untuk tegangan dioda biasa, tegangan breakdown dioda biasa, itu levelnya tinggi, 50 sampai 1000. Ya. Jadi kalau sudah melampaui tegangan itu, maka dioda itu rusak biasanya. Nah, ini kalau yang ideal dia tidak punya tegangan breakdown. Artinya ideal itu sempurna. Dia tidak punya tegangan breakdown. Nah, kenapa kok ada tegangan breakdown? Ya, kenapa tegangan breakdown ini dituliskan di sini? Karena komponen dioda itu kalau mencapai titik tertentu itu akan rusak. Ya, makanya setiap datasheet itu akan menuliskan nilai dari tegangan breakdown. Ya. Jadi misalkan kalau kita mau mengarahkan 220 gitu ya. Padahal tegangan breakdown-nya 50, ya tentu akan rusak diodanya. Nah, kita pilih nanti dioda breakdown, tegangan breakdown yang dioda tegangan breakdown yang nilainya lebih dari 220. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Pak. Halo, gimana? Belum ada. Oke. Yang kedua, nah grafik ini ya, yang ini kemudian dijelaskan lagi di sini. Ya. Di sini kita punya tegangan 0,7. Ya, ini adalah tegangan ini ya. Jadi dioda ini dia bekerja, dia harus melampaui tegangan 0,7 dulu, baru dia bisa mengalirkan arus. Ya. Jadi kalau tegangan sumbernya itu di bawah 0,7, maka arus nggak akan lewat. Ya, arus nggak akan lewat. Agar arus dapat lewat, maka tegangannya harus di atas 0,7. Ya. Jadi untuk melewati dioda ini, ya rintangannya itu adalah tegangan 0,7. Jadi kalau arusnya 0,6, kalau tegangannya 0,6, maka arusnya tidak akan lewat. Nah, untuk agar lewat, maka tegangannya harus di atas 0,7. 1 gitu baru bisa lewat arusnya. Kalau masih 2, bisa lewat. Kalau 0,7 ke bawah, tidak bisa lewat. Ya, itu sehingga grafik ini, ya, ini adalah perubahan tegangan. Dengan ini adalah arus. Nah, di sini kalau tegangannya 0,5, ya, arusnya belum bisa lewat ini. Ya, grafik ini grafik arus dan tegangan. Nah, kalau 0,7 baru dinaikkan tegangannya, saya baru arusnya bisa naik gitu. Oke, ini adalah karakteristik dioda di bias reverse, di bias forward ya. Jadi kalau di bias forward itu yang plus ketemu dengan anoda, sedangkan yang minus nanti ketemu dengan katoda. Ya. Jadi ini dioda di bias dengan di bias forward atau bias maju. Nah, kalau di bias maju ya seperti ini,
maka dia seperti saklar tertutup. Ya, dia seperti saklar tertutup. Artinya seperti apa? Seperti ini. Pada saat dia maju, tegangan 0,7 terlampaui, maka dia seperti saklar tertutup. Kalau belum 0,7, maka saklarnya masih terbuka, belum bisa jalan. Kalau di bias reverse, ya, di bias reverse yang tadi grafiknya ini, set, mencapai tegangan breakdown itu, ya, di sini kalau mencapai tegangan breakdown itu, maka dia akan rusak yang tadi saya jelaskan. Nah, dioda kalau di bias reverse, ya, dia seperti saklar terbuka. Artinya apa? Saklar terbuka, arus tidak akan lewat. Arus dari sini ke sini tidak akan lewat. Sampai tegangan dibesarkan sampai mencapai tegangan breakdown, baru rusak untuk dioda biasa. Tapi untuk tegangan Zener, dia bekerja. Zener yang tadi 3,3, 9,1, 5,6, ya, baru dia bekerja. Itu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Kalau yang dioda Zener berarti itu kayak NO, terus yang satunya itu NC gitu. Oh, enggak. Bukan, Bukan Pak? normally open, normally close gitu, bukan. Ya. Jadi kalau ini bukan. Jadi kalau ini filosofinya adalah kalau arusnya maju dia nutup gitu, ya. Namun kalau mamanya ini arusnya dibalik, arusnya dari sini, dia nggak bisa lewat gitu. Kayak klep yang tadi itu, ya. Klep yang awal-awal tadi itu. Kalau arusnya dari sini dia lewat. Sedangkan kalau arusnya dari sini dia nggak bisa lewat, gitu loh. Seperti saklarnya terbuka, nah, filosofinya kayak gitu, ya. Jadi ketutup, dus arusnya ketutup. Bukan filosofi NO sama NC, bukan. Ya, kalau NO sama NC kan nanti filosofinya suatu saat dia akan pasti terbuka, ya. NC ya, kalau NO suatu saat nanti akan pasti tertutup. Nah, kalau ini enggak, dia akan tertutup. Kalau di bias ini dia akan tertutup terus. Kalau di bias seperti ini dia akan terbuka terus. Itu, Mas. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, ini potensial barrier ya. Potensial barriernya adalah tegangan 0,7 ya. Namun dia bisa berkurang kalau tegangannya kalau arusnya dinaikkan. Ya maaf, kalau suhunya dinaikkan. Nah, nanti ini ya, kalau suhunya dinaikkan ini sampai 75 ini ya. Ya, kalau suhunya dinaikkan sampai 75 derajat, maka tegangan potensial barriernya yang tadi yang inilah. Potensial barrier yang ini. Nah, yang ini tadi yang awalnya 0,7 itu dia bisa geser ke kiri ya. Dia bisa geser ke kiri ininya. Bukaannya ini dia bisa geser ke kiri. Itu adalah potensial barrier. Nah, ini namanya arus bocor ya. Pembawa minoritas itu sama dengan arus bocor. Nah, arus bocor itu arus yang mana? Arus yang ini loh, Mas. Arus yang dia di bias reverse ini, bias balik ini. Nah, ini ada arus bocor. Ya. Ini yang ideal kan arus bocornya sama dengan 0. Namun kalau dioda-dioda umumnya, secara praktikal, dia itu ada arus bocornya. Berapa arus bocornya? Tergantung dari tipe diodanya. Ya. Arus bocor itu ya, dia mengalir kalau di bias reverse. Ya. Jadi bocornya berapa satuannya? Biasanya kecil sekali, bisa mili, bisa mikro gitu. Nah, ini dioda kalau di bias maju. Dioda kalau di bias maju, ini akan seperti ini. Kalau kita ukur ya, di dioda ini tegangannya adalah 0,7. Ini di bias maju ya. Tegangannya adalah 0,7.
Sedangkan 6 volt ya, ini tegangan diodanya 0,7 ya. Dicek pakai AVO, tegangannya 0,7. Nah, sisanya itu ada berapa? Ya, 6 kurangi 0,3, sisanya adalah 5,3. Ya, hukum Kirchhoff 2 ya. KVL yang kemarin itu, sigma V sama dengan 0. Jadi, sigma V-nya adalah 0 sama dengan 6 dikurangi 0,3 dikurangi 5,3. Atau 6 sama dengan 0,7 ditambah dengan 5,3. Nah, itu. Nah, kalau di bias reverse, kalau di bias balik ini ya, di bias reverse ini, di bias balik, harus tidak akan lewat. Ya. Maka kalau diukur di diodanya ini tegangannya sama dengan sumber, ya. Sedangkan lampunya ini 0, kenapa kok 0? Ya nggak nyala. Ya, seperti saklar yang dibuka tadi ya. Kalau saklarnya terbuka, otomatis lampunya kan nggak hidup. Jadi kalau diukur tegangannya 0. Sedangkan dioda tegangannya sama dengan sumber. Karena apa? Kalau saklar kita ukur, ya, saklar kita ukur tegangannya itu pasti sesuai dengan tegangan sumber. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Oh, kok habis? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini datasheet dari sebuah dioda. Pernah buka enggak? Datasheetnya dioda enggak? Tidak. Nggak pernah. Pernah? Ada yang belum pernah sama sekali? Ada yang sudah? Belum. Saya belum, Pak. Belum, Pak. Nah, pasti kalau keperancangan, apalagi anak otomasi ya, pastinya ini harus pernah buka. Karena kalau kita ngerancang suatu dioda, ya pastinya harus kita lihat berapa sih arusnya, arus yang itu yang diperlukan atau arus yang dia dapat dilewatkan. Ya. Nah ini contohnya adalah sebuah datasheet dari dioda. Datasheet dioda di sini, kalau kita lihat di sini, primary karakteristik ini biasanya itu adalah tegangan atau parameter-parameter maksimalnya. Ya, contohnya sini. Ya, ini kan dioda tipenya 4001, 1N4001 sampai dengan 1N4007. Nah, di sini ya IF-nya adalah 1 ampere. IF itu adalah arus maksimal yang dapat dilewatkan. Ya. Arus maksimal yang dapat dilewatkan itu sampai 1 ampere. Kalau dioda kecil ini dilewatkan 3 ampere, ya putus nanti, rusak, kobong. Ya, jadi maksimal dia cuma 1 ampere, 1N401, 407. Melihatnya di mana? Di badannya ini ya. Di badan ini dilihat. Kita lihat gitu. Diodanya kita, oh ini 401, ini 407, ini 502. Nah, itu harusnya berapa? Harusnya 1 ampere. Dioda ini kalau kita masukkan, kita rancang untuk amplifier yang 30 atau 100 watt, jebol ininya diodanya. Ya. Terus yang kedua, VRPM ini biasanya adalah tegangan reverse. Ya. Ini sama dengan tegangan breakdown-nya. Dia terbreakdown atau dia rusak, itu ya diberi tegangan 50 volt sampai 1000 volt. Ya, rusaknya itu. Kalau lebih dari ini ya pasti rusak. Ya. Jadi tegangan 50 sampai 1000. 52, lah lihat-lihat diodanya. Tahan nggak? Biasanya ya rusak. Ya. Jadi intinya kalau di bias reverse 50 sampai 100 itu rusak. PF ini adalah tegangan forward. Yang tadi tegangan forward itu tegangan keni yang nilainya 0,7 tadi ya. Ya. Kalau nominal biasanya itu tegangannya 0,7. Kalau ini batas maksimalnya adalah 1,1. Kok bisa 1,1? Iya, dioda ini ngeden. Dia arusnya lebih dari 1 ampere, maka kalau diukur tegangan 1,1.
Kalau normalnya ya 0,7 tadi. Ya, kemudian IR ini adalah arus bocor. I reverse ini adalah arus bocornya 5 mikroampere. Itu parameter-parameter khusus yang harus kita ketahui, Mas, dalam suatu dioda. Ya. Kalau nggak tahu ini ya harus tahu. Ya. Otomasi itu harus tahu semua, Mas. Mekanik tahu, elektrik tahu, program bisa, PLC bisa ya. Banyak ya. Oke. Filosofi tegangan AC ya, sebelum masuk ke rangkaian, ini adalah sebuah filosofi tegangan AC. Tegangan AC itu terdiri dari yang pertama gunung dan lembah. Ya. Gunung yang ini, lembah yang ini gitu. Nah, ini kalau kita sebut biasanya tegangan VPP. Ini tolong dicatat, Mas. Dicatat dulu ya di buku. Ya. Yang pertama VP. VP itu adalah setengah dari VPP. Ya. Kalau dari puncak ke lembah itu namanya VPP. Ya. Berapa VPP-nya? Ya, kalian hitung dari puncak ini ke lembah ini. Ya. Puncak ke lembah berapa VPP? Sebutannya adalah misalkan kalau ini ketemu 2 VPP ya 2 VPP gitu. Terus VP itu berapa tegangan puncaknya? Tegangan puncaknya itu ambil salah satu ke sini atau ke sini. VP-nya berapa? VP-nya ini ke sini. Ya. Dari 0 ini sumbu tengah ini ke nilai puncaknya ini. Itu adalah VP. Kemudian VRMS. VRMS itu adalah 70% dari VP. Ya. 70% dari VP. Jadi tegangan VRMS itu apa? Tegangan VRMS itu adalah tegangan yang kita ukur, Mas. Ya, tegangan kita ukur dengan AVO atau voltmeter. Tegangan AC kan gini ya. Itu kalau kita ukur dengan voltmeter, ya, itu adalah tegangan VP. Fikri? Fikri? Gimana Fikri? Ada pertanyaan? Maaf Pak, kepencet. Oke. Jadi VRMS itu adalah tegangan yang kita ukur. Namanya VRMS. Nilainya adalah 0,7 atau 70%-nya dari puncaknya. Ya. RMS itu adalah root mean square ya. Kalau kita biasanya nyebutnya 1/2. VRMS itu adalah VP dibagi akar 2. Itu adalah VRMS. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa latihan yang harus kalian kerjakan nanti tugas ini ya. Yang pertama, coba konsentrasi di sini. Yang pertama, ini 1 volt per div atau millisecond per div itu adalah satuan di kotak ini. Ya. Ini ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu kotak ini. Yang pertama, untuk vertikal, ya, untuk vertikal ini harganya 1 volt per div. Ya. Ini harganya 1 volt per div. Jadi kalau hitung berapa VPP dan frekuensinya, yang pertama harus kita ukur berapa kotaknya. Kita hitung berapa kotaknya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kotak. Kalau 4 kotak, satu kotak mewakili 1 volt, berarti ini tegangannya adalah 4 VPP. Ya. Tegangannya adalah 4 VPP. Nah, kemudian sekarang frekuensi. Berapa frekuensinya? Ya. Berapa frekuensinya? Kita lihat di sini. Frekuensi adalah seperti ya. Frekuensi itu adalah seperti ya. Jadi kalau untuk mencari frekuensi, maka nilai T tadi nanti diseper jadi frekuensi. Oke, kita ukur dulu T-nya.
Ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak ya. 8 kali 0,5 jadinya berapa? Jadinya 4 kotak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 0,5 berarti jadinya 4. 4-nya apa? 4 milisecond. Ya. 4 milisecond, Mas. Ya. Nah, 4 milisecond ini kita hitung. Ya. 4 milisecond ini berapa sih anunya? Kita hitung pakai kalkulator. Nah, pakai kalkulator untuk menghitungnya. Di sini kalau kita lihat ya, milisecond ke second kan, kalau milisecond anak tangga itu kan milisecond ke second berarti 10 pangkat min 3 ya. Nah, ulangi. Ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak ya. 8. Dikali 0,5 jadi 4 milisecond. Ya. 1/4 milisecond berapa? Berarti 1/4 ya. Milisecond itu kan 10 pangkat min 3. Jadi eksponennya di sini